Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara di kesempatan sore hari ini ya untuk melihat dari progres capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 25 Februari 2022, memang waktu kita sudah sangat mepet ini ya untuk menuntaskan dari pengerjaan yang masih terus dilakukan di sore menjelang lembur ini. Ya, kita berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 untuk melihat dari hasil capaian sejauh ini yang didapatkan. Para pekerja di situ masih terus melakukan untuk perakitan, persiapan lanjutan di penempatan untuk kursi-kursi penonton yang akan dipasang selanjutnya. Dan di bagian section kedua yang ada di sini, di tikungan ke-15 menuju ke-16 ini akan segera juga ya dilakukan untuk pemasangan di bagian kerangka-kerangka tempat duduk tersebut. Dan siap untuk dilanjutkan pemasangan di bagian kursi warna-warni yang sudah ditempatkan di bagian sisi kanan yang kita lihat tadi. Dan sebelum kita lanjut ke depan untuk melihat di bagian track lane juga maupun pengerjaan yang saat ini kunjungan terus berdatangan di pihak-pihak terkait ya untuk mempersiapkan di segala sesuatu, baik untuk lanjutan pengikisan yang akan dilakukan di track lane maupun persiapan di bagian jalur provinsi yang ada di sini. Ya, seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan di jalur provinsi yang berada di depan sirkuit ini maupun area trotoar yang ada di sini sudah cukup signifikan dari pengerjaan yang terus dilakukan maupun pengaspalan di sisi kiri. Nah, itu sudah dilakukan pengaspalan tadi malam juga lembur ya untuk melanjutkan aktivitas mereka. Dan di bagian depan sana sudah terlihat lapisan prime coat, artinya akan segera dilanjutkan untuk pengaspalan di jalur provinsi bagian satu jalur dua lajur di bagian kiri tersebut. Dan untuk pengerjaan di pemasangan tembok ini ya terus dikerjakan maupun di sistem drainase yang kita perhatikan di samping sebelah kiri jalur tunnel atau depan trotoar terus berlangsung. Penataan, pengoneksian terus akan dilakukan sampai gelaran MotoGP nanti. Ya, terlihat di sini untuk para pekerja ramai sekali aktivitas di jalur provinsi maupun di landmark Pertamina. Material-material batu yang disiapkan di belakang sana terus ditumpukkan ya. Akan digunakan untuk bagian median jalan di sini atau trotoar yang berada di depan sirkuit Mandalika. Ya, tulisan Pertamina Mandalika International Street Circuit kemarin dicopot karena memang agak rendah posisinya ketika dilakukan pembuatan untuk jalur provinsi tersebut, dan saat ini diperbaiki supaya lebih siap dan lebih tinggi. Ya, ini merupakan pintu masuk menuju ke tunnel gerbang utama. Jadi seperti yang kita lihat untuk kerangka-kerangka bagian sebelah kiri ini sudah terpasang. Ini juga di bagian sebelah kanan nantinya akan dilakukan pemasangan seperti itu juga. Ya, di jalur provinsi ini penghamparan lapisan dasar maupun pengerjaan lanjutan terus berlangsung. Bisa kita pantau dari sisi barat, kita awali video kita menuju ke sisi timur yang ada di sini. Pengerjaan ramai sekali di sini ya, menjelang lembur ini terus dikerjakan sampai malam nanti, bahkan sampai pagi loh. Ya, ini semua demi Indonesia supaya bisa terselesaikan untuk pengerjaan di jalur provinsi sepanjang 5,3 km dari Bundaran Sunggung menuju ke kawasan Kuta Mandalika. Nah, terlihat di kantor PP ini dulu ya. Sekarang sudah mulai dipersiapkan untuk pembongkaran nanti tempat parkir juga di bagian belakang VIP Village ini. Dan kita akan lanjut melihat di bagian tribun VIP Village atau deluxe class yang berada di sana untuk melihat capaian kondisi di sore hari menjelang lembur ini. Ya, pengerjaan di sirkuit Mandalika terus berlangsung, penataan di beberapa bagian seperti area parkir maupun pengerjaan di bagian area tribun terus dilakukan ya. Tanpa lelah para pekerja melanjutkan aktivitas mereka untuk menuntaskan dari area tribun ataupun area-area yang lain yang difokuskan untuk gelaran MotoGP.
Nah, ini merupakan tribun VIP atau deluxe class yang berada di samping sisi kiri. Dari trek lurus menuju di gang pertama, kita akan perhatikan untuk atap kaca yang kita bilang kemarin akrilik ya, ternyata kaca di sini. Nah, bisa kita lihat lebih jelas untuk aktivitas para pekerja yang masih melanjutkan untuk pengerjaan pembersihan. Nah, ini dibersihkan ya. Jadi untuk sela-sela di bagian atap untuk tribun VIP ini digunakan atap kaca, yaitu kaca tempered, tentunya lebih kuat, lebih tahan banting ya. Untuk kaca tersebut bagus sekali untuk atap. Ya, di sini kita lihat juga untuk aktivitas kesibukan di sore menjelang lembur ini untuk pengerjaan pembuatan kursi tempat duduk para penonton yang membeli tiket di VIP Village ini. Dibuatkan di sini ya supaya lebih leluasa, lebih enak untuk menonton. Jadi para penonton yang sudah membeli tiket seharga 10 juta selama 3 hari event berlangsung nantinya bisa duduk di sini. Dan saat ini juga untuk atapnya sudah mulai terlihat pemasangan kerangka. Jadi modelnya di sini akan ada atapnya supaya tidak panas. Ya, untuk tribun VIP atau deluxe class di bagian samping kiri, bagian belakang maupun lantai kedua, lantai ketiga semuanya sudah dilakukan pemasangan untuk interior seperti di bagian-bagian perlengkapan yang disiapkan di situ. Untuk bagian alasnya ya, keramik sudah dilakukan pemasangan juga. Sebentar lagi akan terlihat sempurna untuk area tribun VIP Village atau deluxe class ketika sudah rampung untuk pengerjaan di bagian tempat duduknya. Dan di sini kita kembali ke area pedok di bagian belakang ini, modelnya nanti seperti ini ya untuk bagian belakang. Dan di bagian sini nantinya akan ada untuk panel-panel modular yang akan dibangun untuk para kru dan official. Nantinya kontainer-kontainer para pembalap akan terparkir di bagian belakang ini, modelnya seperti ini ya untuk perlengkapannya. Selain itu juga untuk lanjutan pengerjaan di panel modular di depan ini masih terus dilakukan di sore hari ini. Pemasangan penuntasan untuk atapnya terus dilakukan untuk teman-teman kita yang masih bekerja di atas ini. Luar biasa sekali ya, mereka terus lanjut untuk menuntaskan dari aktivitas pengerjaan yang ada. Ya, begitu juga untuk kunjungan di sore hari ini bisa kita perhatikan di jalur menuju ke race control. Ini banyak sekali pihak-pihak terkait tentunya untuk mengecek dari kesiapan sirkuit Mandalika untuk pengikisan atau persiapan pengaspalan ulang ya. Dari kemarin memang kita sudah jelaskan di video kita sebelumnya pada tanggal 24, 25, 26 tersebut ya akan ada persiapan lanjutan. Ya, bukan pengaspalan ya, atau persiapan untuk pengikisan istilahnya untuk pengaspalan ulang tersebut. Dan di sini kita berada di jalur tikungan ke 16 menuju 17 untuk melihat sedikit di bagian area gardu PLN seperti yang kita perhatikan di sini. Ya, ini dia ya. Untuk genset, generator dan lain-lain di sini sudah disiapkan untuk kelancaran nanti di event balapan. Jadi tanpa kedip ya, tidak boleh nanti lampu mati, tidak boleh ya. Harus benar-benar maksimal untuk gelaran MotoGP di Maret 2022. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di area pedok. Untuk knopinya sudah oke sekali, itu kita perhatikan bersama-sama. Pemasangan atapnya juga sudah mulai dilakukan ya. Secara menyeluruh tentunya akan dipasang di bagian samping sebelah kiri race control menuju ke ujung sampai ke jalur tunnel. Nah, ini untuk pihak-pihak terkait masih terus mengecek bersamaan ya untuk lintasan sirkuit Mandalika. Semoga saja semuanya akan bisa berjalan sesuai harapan kita. Memang untuk pengaspalan ulang pada lintasan tersebut bukan solusi yang terbaik ya, seperti yang diungkapkan Espeleta. Tetapi semua itu kita berharap saja, semoga saja untuk pengerjaannya cepat dilakukan untuk rampungnya nanti. Seperti yang sudah ditargetkan memang tanggal 10 Maret mendatang untuk pengerjaan di bagian track lane atau pengaspalan ulang tersebut sudah selesai dilakukan secara menyeluruh. Karena sepekan sebelum MotoGP semuanya harus rampung baru kita bisa lolos ya. Ketika nanti belum rampung maka ya kita akan mundur seperti itu ya. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar teman-teman.
Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di sore menjelang lembur untuk capaian di area tribun atau premium grandstand yang berada di zona A maupun zona B, zona C, E, F, G, H, I, semuanya kita akan lihat secara keseluruhan di sore hari ini. Ya, jadi untuk kursi yang ditempatkan di bagian area tribun sisi sebelah depan pedok ini sudah terlihat jelas ya penempatannya. Nanti tinggal dilanjutkan saja untuk penataan secara lebih lanjut supaya terlihat lebih rapi. Ya, di sore hari ini kita akan melihat juga di capaian untuk Bukit 360 maupun pengerjaan di area tribun yang masih dilakukan persiapan pengecoran lanjutan di zona E terutama ya, dan zona F yang masih belum terlihat untuk pondasi dasarnya. Ya, kita doakan di waktu yang cukup mepet ini, mudah-mudahan saja untuk pengerjaan yang ada segera terselesaikan dan segera juga untuk melakukan pengikisan besok pagi, mungkin finalnya ya untuk pengecekan di sore hari secara menyeluruh, dan besok akan dilanjutkan untuk persiapan tersebut. Karena kalau lambat sedikit saja, maka kita akan tidak bisa menuntaskan area di track lane terutama. Kita doakan semoga para pekerja terus gercep, terus cepat untuk melakukan tindakan, terutama pihak konstruksi PTPP akan terus bekerja keras ya untuk menuntaskan dari pengerjaan yang ada. Tapi melihat dari kondisi yang ada, kita yakin bahwa Indonesia akan bisa menyelenggarakan event balapan MotoGP karena memang saat ini tinggal di bagian track lane saja yang akan kita benahi. Di bagian area tribun memang tinggal dipasang saja untuk material-material yang ada dan akan segera terlihat untuk progresnya. Ya, penempatan di area tribun di bagian standar grandstand tersebut tinggal dipasang saja. Ya, mirip-mirip kemarin seperti WSBK tersebut modelnya, tapi akan lebih tinggi dan lebih bagus ya. Kita akan terus pantau. Dari sini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua untuk bagian track lane yang akan dilakukan pengikisan. Semuanya sudah dicek ya tadi siang dari 2 hari kemarin. Terus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Persiapan harus matang guys ya. Jadi tidak terburu-buru karena memang ini harus benar-benar maksimal supaya tidak kerja 2 kali lagi. Jadi intinya semuanya harus dipersiapkan matang-matang supaya bisa selesai. Jadi seperti rencana awal kita pada tanggal 24 sudah dipersiapkan segala sesuatu. 25, 26 ini 3 hari cukup ya untuk pengecekan. Setelah itu akan dilakukan pengikisan untuk track lane. Kita doakan semoga pengikisan tersebut juga hasilnya maksimal karena tidak menutup kemungkinan nanti di bagian area curb juga akan terdampak seperti itu ya. Maka dari itu untuk kondisi maupun persiapannya benar-benar harus dipertimbangkan seperti itu. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 untuk cold mailing sudah standby di situ dari 2 hari yang lalu ya. Maupun pengerjaan di pengikisan untuk jalur evakuasi yang kita lihat di sana sudah diuji coba tentunya kemarin di style juga untuk cold mailing tersebut, maka siap untuk melakukan dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Jadi untuk campuran lapisan SMA teratas tersebut ya kurang lebih dari 4 cm atau mungkin berapa sentimeter nanti akan dilakukan pengikisan supaya nanti mudah untuk melanjutkan pengaspalan secara menyeluruh. Ya, pengaspalan tidak terlalu lama ya prosesnya karena memang seperti yang kita lihat di video kita sebelumnya bisa dicek ya. Untuk 1 kilo saja bisa dilakukan pengaspalan 1 hari seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih dari 1,5 km pengaspalan akan bisa diselesaikan dalam jangka 2 hari seperti itu. Ya, di sini kita berada di area tribun tikungan ke-6 menuju ke-7 sampai ke tunnel kedua untuk zona E, zona F. Sudah mulai dilakukan pengecoran di bagian zona E. Nah, tinggal zona F saja untuk pondasi dasarnya masih terlihat ini. Kita masih menunggu untuk para pekerja gercep pengerjaannya ya untuk menuntaskan dari area tribun yang ada di sirkuit Mandalika ini.
Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat di bagian Bukit 360 untuk pengerjaan di observation deck yang berada di sini. Pemasangan untuk dinding-dinding sudah mulai terlihat itu menggunakan bata ringan kalau kita perhatikan lebih dekat. Ya, para pekerja di sini di atas ini masih terus melakukan perakitan kerangka-kerangka yang akan dirakit dan persiapan lanjutan untuk pemasangan di bagian alasnya seperti itu. Maupun untuk di bagian sisi sebelah depan ini bisa kita perhatikan. Nah, para pekerja di sini masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menuntaskan di bagian 3 bangunan yang ada di sini ya, di bagian sisi timur, sisi sebelah depan dan sisi sebelah utara barat ini atau selatan barat ini maksud kita. Nah, seperti inilah kondisinya di Bukit 360 maupun di tikungan ke-9, 10 menuju ke 11 seperti yang kita lihat bersama-sama. Untuk pengerjaannya terus akan dikerjakan di atas bukit tersebut maupun penataan di bukit ini akan dilakukan supaya terlihat lebih rapi tapi secara bertahap ya, tidak sekaligus karena memang saat ini waktu sudah sangat dikejar kita. Pada tanggal 18 Maret sampai 20 Maret mendatang kita sudah mengadakan ajang balapan MotoGP. Mudah-mudahan saja semuanya bisa terrealisasi supaya kita bisa menonton aksi para rider kita di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Ya, pemandangan di Bukit 360 atau di tikungan ke-9, 10 menuju ke 11 ini memang luar biasa sekali ya, sangat eksotis. Kita bisa melihat pemandangan hamparan pasir putih dan laut yang biru di depan kita, yaitu Pantai Serenting, Pantai Segar dan Pantai Novotel. Begitu juga Laguna di sini ya. Ketika high tide, maka air laut terus mengisi atau langsung mengisi di bagian lagunanya. Nanti di bagian Laguna juga akan ditata sedemikian supaya terlihat lebih rapi untuk sirkuit Mandalika ini ke depannya. Ya, di sini kita kembali ke tikungan ke-11 menuju ke 12 untuk melihat di area tribun yang berada di bagian sebelah dalam tersebut. Untuk pengecorannya sudah selesai dilakukan, tinggal saat ini menunggu untuk material-material tribun akan dilakukan perakitan. Begitu juga untuk di bagian zona tengah ya, seperti yang kita ketahui penataan terus berlanjut di situ, maupun untuk pembuatan jalur yang ada dari tunnel pertama menuju ke area bukit tersebut maupun di tunnel kedua terus dikerjakan di sini. Ya, kita lihat sedikit untuk pengerjaan di bagian zona tengah. Seperti yang kita ketahui nanti ke depannya di bagian tengah tersebut akan ada hotel Villa Resort untuk fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika, di mana saat ini akan digunakan untuk general admission dan teman-teman bisa menonton layar lebar di sana nanti bersama-sama ya untuk melihat aksi para rider yang berpacu kecepatan. Dan di sini untuk jalur di tunnel menuju ke zona tengah sudah terlihat terkoneksi untuk lapisan dasarnya. Tinggal lanjutan untuk pengaspalan. Kalau kita perhatikan bersama-sama, ini dia ya, jalurnya ini bentuknya sedikit menikung ke bagian sebelah kanan ya, karena seperti desain yang kita lihat juga seperti itu. Jadi untuk pengaspalan akan segera dilakukan di sana juga. Selain itu persiapan di segala sektor di jalur provinsi maupun pengerjaan untuk penuntasan sistem drainase di bagian tengah, di bagian luar terus dikerjakan di sirkuit Mandalika ini. Dan di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 untuk zona H yang berada di bagian sebelah dalam. Pengerjaan untuk pengecoran sudah dituntaskan. Begitu juga di bagian sebelah luar untuk standar grandstand yang berada di sana ya, sudah selesai dilakukan pengecoran juga. Saat ini masih menunggu di beberapa minggu ke depan. Kita doakan semoga semuanya sudah didatangkan untuk material-materialnya dan tinggal dilanjutkan yaitu pemasangan saja. Seperti itu. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika. Kita pantau perlintasan buat kalian semua untuk melihat persiapan di segala lini. Semoga saja semuanya bisa cepat untuk menanggulangi pengerjaan-pengerjaan yang masih tersisa sehingga kita bisa sukses untuk menyelenggarakan event balapan MotoGP.
Untuk itu apabila di narasi dan visualnya ada salah kata juga ya, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, sampai di sini saja ya. Selalu jaga kesehatan. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua. Untuk itu, salam anak Lombok. Sampai di sini saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.